Merdeka, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Jayalah bangsaku Indonesia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini Senin 17 Agustus 2026 dan renungan hari ini berjudul Kemerdekaan itu Mahal. Mari sama-sama membaca firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat yang ke-36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kemerdekaan Indonesia yang kita rayakan setiap tanggal 17 Agustus bukanlah hadiah yang jatuh dari langit. Ia lahir dari harga yang sangat mahal, dibayar dengan darah, air mata, dan nyawa. Di berbagai medan pertempuran, para pejuang berdiri dengan keberanian yang seringkali melampaui rasa takut mereka sendiri. Dalam pertempuran Surabaya, pada 10 November 1945, ribuan pejuang gugur dan banyak warga sipil menjadi korban demi mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan. Di pertempuran Ambarawa, pasukan Indonesia bertahan dengan keterbatasan melawan kekuatan yang lebih lengkap. Di Bandung, lautan api. Kota sendiri di bumi hanguskan agar tidak jatuh ke tangan musuh. Tidak sedikit yang harus meninggalkan keluarga. Hidup dalam penderitaan, bahkan tidak pernah kembali. Ada ibu yang kehilangan anak, istri yang ditinggalkan suami, dan anak-anak yang tumbuh tanpa ayah. Semua demi satu kata. Merdeka. Kemerdekaan memang tidak pernah murah. Ia mengandung luka yang dalam, pengorbanan yang sunyi, dan kesetiaan yang tidak selalu terlihat. Namun justru karena itulah kemerdekaan menjadi begitu berharga. Ia bukan sekedar status sebuah bangsa, tetapi warisan dari mereka yang rela memberikan segalanya. Ketika kita hari ini hidup dalam kebebasan, sesungguhnya kita sedang berdiri di atas jejak pengorbanan orang lain. Pertanyaannya bagi kita sekarang, apakah kita masih menghargai harga yang telah mereka bayar itu? Seperti bangsa ini menebus kebebasannya dengan darah para pejuang, demikian pula kemerdekaan rohani kita ditebus dengan darah yang jauh lebih berharga, darah Kristus. Di kayu salib, ia menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung, agar kita dibebaskan dari kuasa dosa yang memperbudak hati. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Itulah kemerdekaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia, karena ia bukan hasil perjuangan manusia, melainkan anugerah Allah yang lahir dari kasih-Nya. Maka setiap kali kita mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu kemerdekaan, kiranya hati kita juga terarah kepada salib, tempat di mana kemerdekaan sejati dimulai. Sebab di sanalah kita diingatkan, kebebasan terbesar bukanlah bebas dari penjajahan luar, tetapi bebas dari dosa yang memisahkan kita dari Allah. Dan hanya di dalam Kristus, jiwa yang terbelenggu akhirnya benar-benar merdeka. Namun kemerdekaan itu bukan akhir, melainkan awal dari hidup yang baru. Kita dipanggil untuk berjalan dalam terang kasih-Nya, meninggalkan cara hidup yang lama, yang membelenggu kita. Kemerdekaan dalam Kristus bukan berarti bebas tanpa batas, tapi hidup di bawah hukum kasih yang memulihkan. Dunia mungkin menjanjikan kebebasan yang memuaskan diri, tetapi hanya Kristus yang memberi kebebasan yang memulihkan jiwa. Maka marilah kita menjaga kemerdekaan itu dengan ketaatan dan syukur, agar hidup kita menjadi kesaksian bahwa darah Kristus telah memerdekakan kita. Kata-kata bijak hari ini, karena kemerdekaan dalam Kristus itu mahal, maka hiduplah seturut dengan nilai-nilai Kristus. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, ajar kami menghargai kemerdekaan yang Engkau berikan di dalam Kristus. Tolong kami untuk dapat hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan bagikan renungan hari ini kepada saudara, teman, dan sahabat agar mereka juga diberkati Tuhan.
Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!